Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semeton, kembali lagi ke channel saya, IBI Gawah Semeton. Ya, walaupun kita tekan gawah, tapi kita belajar supaya tidak kegawah-gawahan. Aneh. Jadi, alhamdulillah, eh, saya akan memberikan informasi yang sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting terkait masalah keberangkatan ke Taiwan untuk Sumeton yang ingin bekerja ke Taiwan. Ya, jadi kemarin saya balik dari Surabaya untuk melakukan proses TETO namanya. Jadi proses TETO ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Jadi TETO ini ibaratnya Anda step terakhir untuk berangkat ke negara tujuan yaitu Taiwan. Jadi kalau Anda tidak lulus dalam TETO ini fatal. Bukan fatal sih teman-teman. Jadi prosesnya akan nunggu lagi. Ya, sekarang saya akan jelaskan mengenai TETO yang saya laksanakan kemarin, yang saya ikuti prosesnya di Surabaya. Ya. Jadi sebelum masuk ke TETO ini, teman-teman ya, sebelum masuk kita ke TETO ini, jadi sebelumnya PT akan mendaftarkan kita ke bagian TETO. Nah, jadi bagian TETO ini adalah perwakilan dari negara Taiwan. Jadi negara Taiwan itu mengirimkan perwakilan ke Indonesia untuk melaksanakan TETO atau visa, pengusulan visa. Ya, setelah mengikuti berbagai proses-proses yang sangat-sangat banyak, yang sangat-sangat sulit yang saya alami sendiri teman-teman, ya, pada akhirnya sampai ke TETO. Ya. Jadi PT mendaftarkan ke TETO, kemudian nanti dari TETO konfirmasi balik ke PT untuk mendapatkan jadwal TETO. Ya, jadi jadwal TETO dikasih tahu sama dari perwakilan Taiwan ini. PT misalnya PT Mako Karam, misalnya ada namanya PT Mako Karam. Ya. Jadi PT Mako Karam, silakan anak buahnya 100 orang TETO pada hari ini. Misalnya pada hari Senin, ya. Jadi PT Mako Karam ini dia ngasih tahu ke anak buahnya, oh besok eh, misalnya nama anak buahnya daun KL misalnya, oh ini daun super, ini daun kuning, besok hari Senin jadwal TETO ya, jam sekian harus berangkat. Nah, setelah dikasih tahu baru kita tanya, atau PT akan ngasih tahu TETO-nya itu di Indonesia itu ada dua tempat semeton. Ya, TETO-nya itu ada dua tempat. Pertama di Jakarta. Ya, pertama di Jakarta TETO-nya. Yang kedua, wilayah timur ada di Surabaya. Nah, kebetulan kemarin saya di Surabaya karena ada sedikit problem di administrasi saya agak kurang baik sehingga harus dikirim ke Surabaya untuk TETO. Nah, berangkat dari Jakarta ke Surabaya. Sampai Surabaya, di situ sudah ada yang handle semeton, sudah ada yang petugasnya dari TETO sudah menghandle kita. Ya, atas nama ini Mako Super. Kamu hari ini saya lihat berkasnya. Jadi dilihat berkas-berkas kita. Salah sedikit harus diperbaiki. Pada waktu itu sebelum berkas ini masuk ke tempat TETO, ya diperbaiki paspor kita, kemudian nama kita, ya diperbaiki semua. Setelah oke, berkas kita ini dibawa sama petugas tadi masuk ke dalam, ya masuk ke dalam. Tinggal kita nunggu jamnya kita, ya jadwal kita masuk ke tempat TETO tersebut. Nah, setelah beberapa menit ada yang masuk TETO, ada yang keluar, ada yang kelihatan senyum, ada yang kelihatan muan marak ruan dengan melekakan manusia ruanya, ya. Nah, kalau sudah muanya marak ruan melekakan manusia, nah berarti ada kenapa ini cemberut. Nah, bisa dia tidak lolos semeton. Banyak teman-teman pengalaman kemarin di Surabaya, banyak yang mental atau tidak lolos dalam TETO. Ya, saya sempat wawancara teman-teman dari Malang, kemudian dari Banyuwangi, kemudian dari Majalengka.
ya teman-teman saya yang ada di situ yang tidak lolos. Saya sempat tanya, Mas, kenapa tidak lolos? Kenapa tidak berhasil lolos Teto misalnya? Ternyata di Teto ini Semeton sangat-sangat sangat teliti. Tim Teto ini sangat-sangat teliti. Salah kita jawab atau grogi kita jawab, ya kayak orang grogi itu misalnya jawab udah kamu kelamaan, disuruh menepi, disuruh minggir, itu bisa tidak lolos Teto Semeton. Gara-gara kita grogi dalam menjawab, agak terbata-bata kita menjawab, tidak lulus Teto. Ya, serem juga sih di sini ya, agak menakutkan juga. Saya jadi dak duk dak ser, jantung saya terpompa 135 derajat Semeton. Ya pada waktu itu ini nani lolos kapan dek nih ya. Itu dalam pikiran saya. Nah, oke. Setelah itu saya tanya lagi yang satunya, Mas, gimana lolos Teto? Dengan bahasa yang tidak baik ya. Dia bilang, aduh, mental Mas. Kenapa Mas mental? Salah nik, NIK-nya salah, satu aja salah Semeton. Diteliti, salah nik, langsung dikasih minggir dulu. Ya. Selanjutnya ada yang keluar lagi, saya tanya, lulus Mas Teto? Nggak lolos Mas, nunggu lagi. Kenapa nggak lolos? Tahunnya katanya, tahunnya dituakan. Dia pernah ke Taiwan ya, pernah ke Taiwan dulu, tapi umurnya dinaikkan atau dituakan gitu. Ternyata setelah dicek di situ nggak bisa, nggak lolos Semeton. Dan kalau sudah nicknya atau umurnya sudah dituakan, otomatis blacklist, tidak akan bisa masuk Taiwan Semeton. Ketatnya sekarang untuk masuk ke Taiwan ini. Jadi banyak yang tidak lolos. Nah, setelah dikasih tahu sama tim Teto, ada kesempatan untuk memperbaiki Teto ulang, maksudnya ada bisa kita Teto ulang, tapi dilihat lagi dari jadwalnya. Misalnya tadi salah nik, ketika salah nik ini harus kasih tahu saudara yang ada di kampung, minta tolong perbaiki nik. Setelah perbaiki nik itu bisa nunggu 1 minggu lagi Semeton, Tetonya baru dapat jadwal ya, nunggu lagi. Seperti itu Semeton. Jadi tidak main-main dalam Teto ini, banyak yang mental ya. Selanjutnya kemarin itu giliran saya dipanggil masuk ke ruangan PT Bang Subuh, masuk. Nah gitu ibaratnya ya, umpamanya Semeton, namanya PT Bang Subuh masuk. Nah saya masuk nih, disuruh duduk. Itu sudah mulai deg-degan Semeton, jantung kuah marah dengan terpalik ngos-ngos wah hirapnya. Otak saya marah, irap bong irapnya sudah itu. Tapi bismillah, saya bilang seperti itu, seperti bahasa ampanannya. Yao, ini kenapa kita deg-degan ini? Dia bilang seperti itu Semeton. Jadi setelah masuk dipanggil maju ke depan. Jadi trik untuk bisa lolos Teto ini, kalau sudah berkas-berkas kita sudah lengkap Semeton, jadi jangan grogi, santai, bismillah ya, santai aja, santai. Nia makan nasi, kita pun makan nasi. Nah seperti itulah Semeton. Jadi pede, agar menghilangkan rasa tidak pede, tidak percaya diri itu ya. Bismillah aja gitu. Dipanggil, sebutkan nama, tempat tanggal lahir ya. Jadi triknya pertama di sini Semeton, kalau memang sudah ke Taiwan, jawab sudah ke Taiwan. Kalau memang belum pernah ke Taiwan, jawab belum pernah ke Taiwan. Karena nanti kalau sudah pernah pergi ke Taiwan akan ditanya paspornya, paspor lama maksudnya. Kemudian akan ditanya lagi berapa tahun di Taiwan. Jadi jawabannya harus betul-betul tegas dan teliti Semeton ya. Jadi saya ditanya, nama Saibi. Jadi jangan ada jeda di situ. Jadi longgar aja kita jawab. Misalnya, nama saya Saibi, tempat tanggal lahir bagi kerongkong 17 Agustus 1985. Jadi Semeton, jangan ada singkatan. Kalau ada singkatan pasti tidak lolos itu. Misalnya, nama saya Juhairah,
tempat tanggal lahir Banyuwangi 1987. Otomatis sadaqallah semeton dik melulus wahane. Ya. Jadi harus sesuai. Nama Jumairah, tempat tanggal lahir Banyuasin 17 Agustus 1968. Misalnya baru bisa lolos. Nah, kalau sudah lolos dikasih minggir. Nah, kalau sudah lolos dikasih cap jari. Setelah cap jari nanti kita keluar, ya, kita keluar. Setelah beberapa menit tadi staf untuk rekam jari itu, ya, sidik jari itu akan memanggil kita, akan dikasih tahu langsung kita di situ, teman. Oh, kamu lulus Teto, ya. Besok jam 2 sudah keluar visanya. Alhamdulillah dong, teman. Ya, biasanya kalau sudah Teto itu nunggu 3-4 hari lagi baru bisa keluar visa. Tapi saya alhamdulillah hari ini, sore ini Teto, besok jam 2 langsung visanya keluar. Nah, setelah visanya keluar, alhamdulillah saya sangat senang. Intinya saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan selalu dilancarkan. Nah, keesokan harinya begitu jam 2 dikasih tahu, nah ini berkasnya, silakan bawa langsung ke PT. Nah, berkas itu bersama visa di situ, semeton. Ya, saya bawa berkas saya sama visa saya di dalam map. Baru saya langsung naik kereta ke Jakarta. Nah, saya kembali ke PT, saya serahkan berkasnya, baru setelah oke, PT nanti akan melihat jadwal keberangkatan kita, semeton. Jadwal keberangkatan kita nanti akan, ya, tergantung tiket, tergantung agensi lagi di situ. Setelah itu agensi maunya tanggal berapa ini anaknya jalan. Jadi agensi yang menentukan. Nanti agensi lebih memilih urgent, kita berangkat lebih cepat, ya. Tapi dijadwalkan nanti, ya, sama PT berkomunikasi dengan agensi terus menerus, ya. Jadi seperti itu proses Teto itu, semeton, ya. Sangat sulit dan banyak yang mental. Tapi untuk teman-teman atau semeton yang mau berangkat ke Taiwan, tenang aja, semeton, insya Allah bisa kok, ya. Selalu pasti ada jalan gitu kalau memang niat kita baik, ya. Jadi jangan berputus asa, tetap semangat terus, ya. Mereka bisa, saya pun bisa, ya. Seperti itu prinsipnya, semeton. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semeton semua, ya. Saya memberikan motivasi, ayo pasti bisa, ya. Jangan menyerah gitu untuk keluarga, semeton, ya. Untuk keluarga, untuk kebahagiaan keluarga kita. Apa yang kita cita-citakan di rumah, kalau baik, insya Allah hasilnya juga akan baik, ya. Terima kasih, semeton, telah mengikuti channel saya IBI Gawah, semeton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, ya, agar channel saya ini membantu, ya. Untuk teman-teman, informasinya seperti apa nanti akan terus saya update informasi-informasi seterusnya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan yang telah mengikuti channel saya, yang telah menonton video ini, saya ucapkan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kealfiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk istri dan anak-anakku di rumah, salam tunah kangen, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.